Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan mahasiswa semuanya. Yang pertama terkait dengan dari MUI, ya, dari MUI itu kan harus kalau ngecat rambut itu jangan menghalangi air, betul, karena kalau menghalangi air masuk ke rambut, menghalangi air membasuh rambut, menghalangi air membasuh kulit yang ada di kepala, untuk perempuan itu bermasalah, betul. Ya, bermasalahnya adalah tidak sailanul ma'i namanya, tidak mengalirkan air. Nah, itu tidak sah. Nah, kalau nggak tahu, ya nggak tahunya dimaafkan. Kalau tahu, udah tahu masih pakai, gimana umpamanya? Kalau tahu masih pakai, itu dia kan rambut itu tumbuh terus ya. Tumbuh nggak kira-kira kalau rambut itu? Nah, berarti yang seukuran udah dicatnya itu dicari cara supaya hilang itu catnya, atau kalau dia betul-betul ikhtiar, dia potong rambut. Makanya nggak boleh sembarangan, gitu ya. Itu yang pertama. Di sini ada nggak yang suka potong-potong, yang suka cat-cat rambut, ada nggak kira-kira? Ada, Pak. Gimana, buat apa tuh? Buat kalau saya sih kadang kalau misalnya agak stres suka cat Kalau stres terus? rambut. Oh, suka cat rambut. Buat apa itu? Buat menghilangkan stres doang ya? Buat seneng aja gitu. Kan ada yang kalau misalnya dia senang tuh yang suka make up gitu kan, Pak. Saya suka cat rambut. Oh, beda-beda gitu ya. Biasanya pakai pakai cat apa? Henna itu ya? Enggak, Pak. Yang kotakan itu sering. Tapi nggak menghalangi air. Enggak. Kalau nggak jadi soal. Asal warnanya jangan hitam. Ya. Enggak. Iya. Kalau warnanya blonde, blonde itu pirang gitu ya, macam-macam ya. Tapi kalau perempuan, kalau di luar itu kan ngelihat perempuan pakai cat begitu-begitu itu kesannya udah nggak baik ya. Kalau nggak pakai kerudung gitu kan, kalau ngelihat di jalan gitu, ini perempuan kok ini kan gitu. Ya. Nah, tapi oke lah. Jadi prinsipnya begitu ya. Tidak boleh kalau menghalangi. Itu sama dengan nanti cutek, ada cutek itu. Kutek itu. Nah, kalau umpamanya Bapak, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Bapak, mohon maaf masih di-unmute. iya betul. Dalam madhab Syafi'i, rambut tidak boleh menghalangi jidat kena lantai. Bukan hanya rambut ya. Mau kena itu nggak boleh itu. Ini umpamanya nih, tadi siapa? Banurul umpamanya, Banurul nih. Kalau sholat pakai kerudung seperti ini, itu kira-kira, mohon maaf, jidatnya kena lantai nggak kira-kira? Kehalang jidatnya, kehalang kerudungnya nggak kira-kira? Mohon maaf, Bapak. Nurul siapa, Pak? Oh, banyak Nurul ya? Nurul Faridah, Nurul Faridah. Ini Pak, biasanya kalau ini nggak pakai kerudung Pak, langsung pakai mukena. Nah, betul. Makanya kalau Bapak pribadi itu lebih cocok, masyarakat kita itu kalau sholat itu pakai rukuh atau mukena itu lebih mantap sebenarnya. Artinya dari segi kekhawatiran
terhalangi itu enggak gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat ada juga mazhab Maliki itu yang mereka atau mazhab Hambali gitu ya, itu kayaknya kurang, dalam pandangan mazhab Syafi'i kurang memperhatikan poin itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak, kita sangat perhatian. Ya, sangat perhatian terhadap hal tersebut. Gitu ya. Nah, berikutnya kenapa? Karena ada hadis memang kata Rasulullah, a'dha'us sujud itu sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 lutut, sama 2 ujung bagian dalam kaki. Itu udah 6 tuh. Satunya jidat. Nah, jidat ini ada sujud. Bahkan mazhab Hambali itu menyebutkan termasuk hidung. Jadi kalau mamanya sujud itu hidung sama jidat harus kena menurut mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang wajib itu jidat, sementara hidung itu sunnah. Gitu. Ya. Makanya hati-hati ini. Termasuk kalau pakai sorban ini, kalau punya suami ya. Kan lagi gandrung pakai sorban umpamanya, atau pakai kayak imam Bonjol, imam Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro yang pakai udang-udang itu juga harus hati-hati. Seperti itu. Oke, Soy? Udah, Soy ya? Oke, berikutnya dan Christian. Ayo, Christian. Bapak mohon maaf. Nah, jadi oleh karena itu ini yang diperhatikan masalah masalah tadi ya, masalah rambut. Nah, pertama, jangan, yang harus jadi patokan kita terkait dengan rambut itu adalah tadi ya, boleh dicat tapi bukan warna hitam, dan catnya tidak boleh menghalangi kenanya air ketika wudhu dan ketika mandi besar. Apalagi perempuan nih, perempuan itu setiap 1 bulan itu pasti akan kena air mandi head gitu ya, jinabah dari head gitu ya, menghilangkan mandi head. Nah itu jangan boleh terhalang. Yang kedua, memang kata Rasulullah, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut dimuliakan, ya. Tapi jangan juga berarti di macam-macam kan gitu ya. Itu yang terkait dengan masalah rambut. Kemudian kelompok 10 ya. Kelompok 10 terkait dengan masalah khitan. Atau laki-laki itu wajib ya. Laki-laki itu wajib berkhitan. Kenapa laki-laki wajib berkhitan? Karena berpeluang besar kalau laki-laki muslim tidak berkhitan itu akan menjadi tempat najis. Khawatirnya banyak najis ketika kencing dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau perempuan, coba, ini dihitan semua kan? Kita dulu ya waktu kecil. Bapak punya anak juga semuanya dihitan dulu kecil ya. Padahal kalau dihitan itu tidak akan menghalangi apapun itu. Makanya kemudian di para ulama kita, terutama yang belakangan, kontemporer, itu mempertanyakan. Ya, karena itu jadi khilaf. Bagaimana hukum berkhitan untuk perempuan gitu. Karena tidak menghalangi peluang untuk terkena najis ya. Kalau laki-laki beda. Ya. Jadi oleh karena itu ini poinnya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tentang khitan apa lagi? Ya, kalau hikmahnya, nah ini tadi kita di I'anah itu ya, sampai
Bapak nggak tahu persis juga katanya. Kalau perempuan dihitan itu untuk mengendalikan syahwatnya katanya begitu ya. Nah, wallahu alam itu benar apa tidak. Ya. Nah, begitu ya. Mungkin oke, ada yang mau ditanyakan yang lainnya mungkin? Bapak mohon maaf, izin bertanya. Ya. Tadi, Oh, suaranya kan kecil ya? Besar Bapak, besar Pak, suaranya jelas kok Pak. Kurang dengar ya. Oke, lanjut tadi, ya. untuk di cat itu tidak boleh pakai cat warna hitam, itu alasannya kenapa ya Pak? Cat rambut, untuk cat rambut. Oke, Kitsan, clear? Muhajir sekarang, Nak. Ya, cat rambut kenapa, Mbak? Eh, tidak diperbolehkan memakai yang warna hitam, kenapa Pak alasannya Pak? Ya, karena dulu kalau perempuan kan yang dulu di Arab suka bercet itu kan perempuan, ya, termasuk laki-laki juga. Yang mana biasanya yang udah tua, yang udah beruban, yang udah putih, itu rata-rata pengen dicet gitu. Catnya apa? Supaya kelihatan muda, itu catnya cat hitam lagi gitu. Nah, padahal kata Nabi Muhammad ya, justru kalau adanya uban yang rambut berwarna putih itu jadi pengingat, malah bagus gitu, jadi soal gitu. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh dicat rambut dengan warna hitam karena mengingkari realita faktualnya yang bersangkutan udah berumur tapi pengennya disebut masih muda gitu kira-kira. Itu yang nggak boleh ya. Maaf Pak, izin bertanya juga. Ya, silakan. Jadi kan tadi terkaitnya yang udah tua, yang beruban. Tapi gimana kalau yang masih muda, udah banyak ubannya gitu, tapi dia pengen diwarnain hitam, tetap nggak boleh ya Pak? Iya, nggak boleh juga. Tetap nggak boleh. Tahiyatul wabarakatuh. Salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada di zaman sekarang yang masih muda tapi kelihatan udah tua, itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Silakan yang lain. Bapak mohon maaf izin bertanya. Ya kan, siapa yang mau bertanya? Saya Bapak. Ya. Bapak misalkan boleh tidak? Soalnya ada pendapat Pak ketika saya sholat tarawih dulu tuh kan, terus ada anak kecil laki-laki dan belum dihitan gitu Pak. Terus ada yang bilang, ih nggak boleh kesini soalnya mau sholat kan dia belum dihitan. Kenapa Pak? Ayo. Ya, ayo. Iya, soalnya kan belum dihitan, jadi dia membawa najis. Takutnya kalau dia ikut ke sejadah kita atau nempel gitu di mukena kita, itu nggak boleh. Apakah benar Bapak seperti itu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Praktek sholat, Kon. Wah, nggak dengerin si Purkon tadi. Putus-putus di suaranya. Ya sudah. Iya. Memang di kitab-kitab fikih itu ketat ya bicara tentang itu ya. Ibaratnya begini katanya.
Kalau kita suci lagi sholat, kemudian punya kambing. Kambingnya itu kotor, bawa najis, kemudian diikat ke tubuh kita supaya nggak lari. Itu kita najis apa enggak? Itu sampai dibegitukan dalam pembahasan para ulama fikih. Gitu. Ini kan sampai sejauh itu. Nah, karenanya memang kalau anak kecil tadi dipastikan tidak bawa najis, tidak najis, ya, tidak kencing, itu boleh-boleh saja. Ya, tapi kalau mamanya sampai kencing, belum bisa kencing dengan baik gitu, ya itu memang orang tua harus bertanggung jawab supaya menghindari kemungkinan nanti yang bersangkutan itu bermasalah gitu. Nah, kalau menurut Bapak ya, di sini memang agak ruwetnya. Satu sisi bagaimana caranya anak tetap bisa ke masjid, satu sisi bisa terhindar. Di masyarakat Sunda itu anak kecil itu sudah sering dihitan kalau di masyarakat Sunda. Ya, Bapak kenal banyak, umpamanya kalau dulu Bapak di Jogja itu, di daerah Jogja, masyarakat Jawa itu biasanya anak laki-laki dihitan itu mau lulus SD atau tengah-tengah SD gitu. Mungkin sekarang udah mulai bergeser. Nah, makanya yang terbaik dihitan itu lebih awal supaya menghindari kemungkinan tadi. Begitu ya? Begitu Baik, Mbak Pak. Hovifah ya? Ya baik, tidak apa-apa ya Pak, walaupun belum dihitan berarti. Ya, asal tanggung jawab orang tuanya dan orang tuanya menjaga kencingnya si anak gitu. Jangan sampai belepotan, jangan sampai kemana-mana gitu. Kira-kira Oke, begitulah. baik Bapak, terima kasih. Sama Ya, satu lagi Bapak, ya boleh. tadi kan hukum menyemir rambut itu kan ada ketentuannya ya Pak ya. Misalkan dimaksud untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i gitu. Jika gitu hanya untuk ya pengen berhias aja gitu, itu juga diperbolehkan gitu Pak. Ya, kalau berhias untuk tidak tabarruj, tidak dipamerkan boleh. Namanya berhias untuk suami, ya. Udah pada kan yang udah pada punya suami sama Mbak Patonah doang ya. Nah, umpamanya. Nah, nanti kalau udah punya suami mau pas pengantin baru umpamanya udah ngobrol ya boleh. Tapi jangan dipertontonkan, dilihatkan kemana. Itu yang tidak boleh. Ya, gitu ya. Ya, Ada Bapak, lagi? terima kasih. Bapak, Cukup saya atau izin, ada lagi? Bapak mohon maaf saya izin bertanya. Ya. Bagaimana kalau misalkan hukumnya sholat menggendong anak kecil, Pak? Karena kan kita sering lihat kalau di Mekah itu kan kita suka lihat ada orang tuh sholat sambil gendong anak itu, nah itu hukumnya bagaimana Pak? Sedangkan kondisinya itu tidak bisa dititipkan ke siapa saja gitu. Terus kalau anaknya itu ditaruh di dekat kita itu pasti nangis. Itu bagaimana Pak? Mohon maaf Pak, masih di unmute. Maaf. Nah, yang pertama, boleh nggak? Boleh. Dulu Nabi Muhammad itu waktu sholat pernah ditunggangi sama cucunya Sayyidina Hasan. Ya, kalau sekiranya ada keperluan yang urgen ya boleh. Ya, artinya nggak ada orang berbahaya itu dipegang boleh. Tapi kalau sekiranya tidak, ya lebih baik dititip yang lain karena kan untuk khusyuk itu tidak mudah. Ya. Udah mah sholatnya harus susu, pegangin anak itu tambah susah gitu khusyuknya. Jadi oleh karena itu nggak mudah.
Ya, itu tidak mudah. Nah, itu jadi hukumnya boleh. Ya. Nah, hukumnya boleh asal tetap bisa menjaga kekhusyuan dalam sholat. Meskipun Itu ya. anaknya itu belum dihitan itu Pak Muna, belum dihitan atau misalkan posisinya itu pertengahan kita sholat tuh misalkan pipis gitu kan, tapi kan untuk zaman sekarang ini kan ada pempes, itu bagaimana Pak? Masih Iya, sah? Nah, ini yang bermasalah ini. Kalau menurut Bapak sih sebenarnya Pampers itu kan udah bagian luar, udah kayak pakaian Pampers itu. Jadi kalau anak pakai Pampers itu sama dengan anak pakai baju. Ya. Tapi kemudian fungsi Pampers itu kan hanya supaya untuk tidak ucar-acer gitu, airnya tidak kemana-mana gitu ya. Tapi kemudian dia mutanajis. Ya, jadi memang ini harus betul-betul diwaspadai ini masalah sholat ini, apalagi anak kecil ya. Kalau menurut Bapak, anak pakai Pampers, kencing, kemudian bukan hanya nempel ya, digendong umpamanya sama yang sholat itu mutanazis, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian anak itu tadi lari-lari kemana-mana umpamanya, itu boleh kalau itu, karena tidak ilsok namanya, tidak nempel dengan yang sholat. Kalau nempel itu yang nggak boleh. Begitu ya? Ya baik Pak, berarti kalau misalkan belum dihitan itu tidak apa-apa Pak? Iya. Kondisinya sholat gitu? Iya. Kalau belum dihitan, asal sekiranya, kan berarti pakai Pampers, dihitan atau tidak kan pakai Pampers. Kalau umpamanya nempel, digendong itu nggak boleh. Tapi kalau umpamanya lari-lari sekitaran kita, main-main itu boleh. Gitu. Gitu ya. Mohon maaf Pak, ini kan masih banyak nih problem di masyarakat itu. Misalkan kondisinya ini nggak ada orang sama sekali, kemudian anaknya belum? posisinya Beres ya? Belum, ayo. Kon. Habis wirid langsung doa ya. Habis wirid langsung doa. Ya, nanti beri dulu habisin baru doa nanti. Ya, gimana? Ya kan Pak, mohon maaf ini di masyarakat ini banyak sekali kasusnya. Jadi posisinya nggak ada orang sama sekali, kemudian anaknya rewel, tapi tadi kondisinya anaknya ini pakai Pampers Pak. Meskipun kita udah ganti dulu, nah pertengahan sholat si anak ini kan pipis. Nah sedangkan ini udah masuk sholat, bahkan kita tunggu dulu sampai akhirnya waktu sholat itu habis, takut kehabisan. Nah itu bagaimana Pak solusinya? Kita nggak sholat nggak mungkin karena kewajiban, tapi satu sisi ini anak tuh rewel dan nggak bisa ditaruh sama sekali. Nah itu bagaimana Pak? Mohon solusinya Pak. Kira-kira anak rewel itu usia berapa tahun ya? Biasanya di bawah 2 tahun Pak. Artinya gini, kalau contoh di masyarakat itu kan sekiranya rewel ya, itu kan kalau perempuan sholatnya di rumah, ya di kamar ya, sholatnya di kamar. Nah itu kalau sholat di kamar ya digeletakin aja kan sholat nggak lama juga gitu. Ya. Nah justru kalau umpamanya aduh. Ya, contohnya gini, Mbak Khofifah ya. Anak usia 2 tahun, rewel. Rewel itu kan nangis ya? Nangis bukan rewelnya? Iya, Pak. Nah, kalau nangis kan bisa disimpan, artinya selagi tidak membahayakan ya nggak apa-apa, ditaruh di bawah.
Kan di kamar. Kalau perempuan kan umumnya sholatnya di kamar. Ya. Jadi nggak masalah justru. Nggak masalah. Nah, yang harus dijaga tadi jangan sampai ilsok najis gitu. Kalau ilsok najis kan itu bermasalah. Nah, kira-kira begitu. Oke, ada lagi? Jadi prinsipnya bukan berarti tidak sayang anak gitu. Yang harus kita lakukan menghindari kemungkinan kita mutan najis. Kalau kita mutan najis maka sholat kita nggak sah. Dalam sholat itu kan ada 3 hal yang harus suci dari najis. Pertama, tubuh kita. Yang kedua, pakaian kita. Yang ketiga, tempat sholat kita. Nah, kalau umpamanya kita lagi sholat megangin anak yang udah jelas dia kencing, meskipun itu kena pampers, maka khawatir posisi suci pakaian kita itu atau badan kita itu tidak terjaga. Kira-kira gitu. Itu poinnya ya, Mbak Hopipah ya. Bisa ditangkap ya poinnya ya. Baik, Kalau- Bapak, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 10 tadi, pertanyaan mana lagi yang belum maksimal dijawabnya? Ini Mbak Atiyah lagi ngajar ini ya? Iya, nggak apa-apa, santai aja. Maaf ya Bapak. Iya, nggak apa-apa, santai. Ada lagi? Bapak, mohon izin Bapak, saya mau... Oh, siapa duluan? Karisma dulu. Maaf Bapak, tadi saya keluar masuk ya, dan saya baru masuk lagi. Itu Pak, yang terkait sunat khitan untuk perempuan gitu. Tadi kan pertanyaan saya, jadi cukup sulit gitu di daerah saya, di kota Depok mungkin khususnya ya. Beberapa rumah sakit tuh udah nggak mau Pak gitu, ngehitan bayi perempuan dengan alasan ya itu tadi gitu, sesuai dengan hadisnya nanti kalau berumah tangga gitu kan, kehilangan gairah seksualnya dan meningkatkan kasus perceraian. Nah, di situ gimana ya Pak Ustadz? Sulit gitu. Iya, Mohon arahan. jadi begini, terkait khitan perempuan itu, yang jelas wajib itu kan laki-laki. Nah, kenapa laki-laki itu wajib? Karena menghindari laki-laki itu nanti ketika kencingnya itu tidak bersih. Nah, kalau perempuan itu dari syariat itu tidak ada halangan apapun dia. Tidak ada. Kenapa dia harus di ini? Makanya kemudian terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan di antara ulama. Ya, tentang boleh tidaknya khitan. Kalau ulama kontemporer sekarang itu bilang tidak perlu katanya. Nah, itu kan yang disebut untuk menghindari mengekang mengekang nafsu gairah gitu ya. Itu dalam pandangan ulama kita ya, para ulama. Tapi dari segi tidak seperti itu. Makanya kemudian tadi betul. Bahkan pemerintah pun itu sudah melarang perempuan itu dikhitan. Karena itu dianggap menyakiti gitu. Ya. Nah, itu kan dianggap menyakiti kalau perempuan dikhitan. Ya. Jadi yang ditanyakan pada poin apanya? Di masyarakatnya atau gimana? Maksudnya gini kan, yang saya baca di makalah gitu ya, kebetulan kan saya juga mazhab Syafi'i itu kan menganjurkan untuk dihitan. Syafi'i gitu Pak ya, itu kan menganjurkan untuk dihitan gitu. Apa nggak apa-apa gitu Pak jadinya? Nggak dihitan juga. Ya nggak apa-apa. Sunnah itu kan bukan wajib, apalagi tadi ada kendala tidak ada tempat yang mau gitu. Kalau dulu di kampung-kampung itu kan
Coba rata-rata. Kita ini kan orang kampung ya. Kalau di kampung-kampung dulu kan waktu perempuan lahir itu langsung disunat. Ya. Iya, sekarang juga masih, Iya. Pak. Di mana, di kampung apa di kota? Di kampung sini. Iya, di kampung. Ini saya lahirnya di kota, Pak. Udah nggak ada yang mau hitan lagi ya, bayi perempuan. Kota mah udah jarang. Kota mah udah jarang. Jadi begitu solusinya ya. Oh ya, baik Bapak. Terima kasih. Ya, yang lain mungkin silakan. Bapak mohon maaf izin bertanya, tapi ini Ya. di luar tema, Bang. Ya, Pak. Ya, Ini silakan Mbak Siva. bagaimana misalkan kalau misalkan ada seorang imam sedang membacakan, jadi imam, kemudian di pertengahan ketika membaca surah Al-Fatihah atau surah pilihan, itu misalkan dia tiba-tiba batuk atau nauzubillah meninggal, kemudian ini ada makmum yang maju ke depan menggantikan posisi imam. Karena di belakang imam ini makmumnya ini sangat banyak. Nah, itu bagaimana Pak solusinya? Iya, kalau idealnya memang hak Allah harus didahulukan. Hak Allah harus didahulukan. Ya, tapi bukan berarti hak manusia juga diabaikan. Nah, contoh kalau ada imam yang terjatuh, itu yang terbaik menurut Bapak itu adalah yang bersangkutan ada sebagian yang terus melanjutkan sholat, ada sebagian yang ngopeni, ngerawati gitu. Jadi jangan dibiarkan, bisa jadi ketika terjatuh itu masih pingsan, nggak apa-apa, nggak meninggal, tapi ketika dibiarkan kan meninggal dunia juga nggak bagus. Walaupun kadang-kadang kan orang pengen meninggalnya waktu sholat gitu ya, tapi kan nggak bisa begitu. Ya. Kemudian Pak, kalau misalkan posisinya si imam ini digantikan oleh makmum yang dari soft paling depan gitu, itu bagaimana Pak solusinya? Atau bagaimana hukumnya Pak? Ya, pertanyaan dari Mbak Siva tadi, posisi yang gantiin ya. Iya Pak. Nah, dalam hukum fikih itu sebenarnya memang ada mubaligh, ada namanya mubadil, kira-kira gitu ya. Jadi idealnya di belakang imam itu yang sholat ada orang yang siap standby imam kedua gitu istilahnya. Kalau terjadi apa-apa dengan imam, dia langsung maju ke depan. Itu idealnya begitu. Jadi kalau ditanya posisi yang terbaik, yang mana yang gantiin ya yang di belakang imam itu yang kita anggap paling mumpuni di antara jamaah gitu. Karena kalau umpamanya dari jauh, umpamanya yang gantiinnya dari ujung sop barisan depan, itu kan dalam madhab Syafi'i udah batal dia geser sebanyak itu juga. Gitu ya. Jadi makanya DKM yang baik menyiapkan itu. DKM yang baik menyiapkan itu. Begitu ya. Nah, mubalik itu yang kalau di Mekah itu kan imam mamanya berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu mubalik namanya.
Tapi di zaman sekarang mungkin udah tergantikan dengan sound system lah ya. Kalau imam lagi sholat kan pakai sound system, itu udah tergantikan dengan itu. Cukupan lah kira-kira. Begitu ya. Ya baik Pak, berarti untuk berbiasanya itu tidak menjadikan batal sholat ya Pak? Ya, kalau dia posisinya di belakang imam, kan geser sedikit aja, 1 langkah ke depan itu udah cukup syarat jadi imam nih. Jadi jangan, tetap harus diperhatikan kondisi menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh kasratul af'al. Kasratul a'mal itu yang tidak boleh. Gitu ya. Iya, Oke? baik. Oke. Baik, Pak, terima Mungkin yang kasih, Pak. lainnya atau cukup? Masih ada? Ini kita berapa pertemuan lagi nih? Nanti absen full ya, 14 ya. Ya, Bapak. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kawan-kawan semua, kita bisa cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, nanti kita bisa lanjut lagi mudah-mudahan. Ya, terakhir mari kalau tidak ada lagi kita tutup dengan, atau tadi yang buka siapa? Silakan ditutup yang buka. Iya Pak. Kelompok 10. Iya Pak. Saya perwakilan dari kelompok 10 dan 11. Oh iya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama kami menjelaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.